Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Organisme Pengganggu Tanaman. Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki acara pertama, yaitu pengenalan ordo-ordo serangga hama. Tujuan acara pertama ini yaitu untuk mengenal beberapa ciri yang dimiliki oleh serangga dan bagian-bagian tubuhnya. Adapun bahan-bahan praktikum yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu ordo Orthoptera, Oxia sinensis, ordo Coleoptera, Oryctes rhinoceros, ordo Lepidoptera, Erionatatrax, ordo Diptera, Bactrocera sp, ordo Homoptera, Pseudococcus sp, dan ordo Hemiptera, Leptocoryza acuta. Ordo Orthoptera dalam hal ini kita menggunakan Oxia sinensis, berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Orthoptera, famili Archididae, genus Oxia, dan spesies Oxia sinensis. Adapun ciri-ciri dari Orthoptera ini, Orthoptera adalah salah satu ordo serangga dengan metamorfosis tidak sempurna. Umumnya memiliki badan berbentuk silinder dengan kaki belakang yang lebih panjang untuk meloncat. Mempunyai bagian mulut mandibulate untuk menggigit dan mengunyah, matanya besar dan bermajemuk. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama Oxia sinensis ini, tanaman terlihat robek atau bahkan hanya tersisa tulang daunnya saja. Tanaman inang dari hama ini adalah jagung, padi, kedelai, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu ordo Homoptera. Dalam hal ini kita menggunakan Pseudococcus sp. Adapun klasifikasi dari Homoptera yang berfilum Mollusca, berkelas Gastropoda, berordo Homoptera, famili Pseudococcidae, genus Pseudococcus, dan spesies Pseudococcus sp. Adapun ciri-ciri dari Homoptera ini yaitu tipe mulut menghisap, bentuk transparan, dan bermetamorfosis sempurna. Tanaman inang dari hama ini biasanya yaitu pada pepaya, tanaman coklat, dan lain sebagainya. Adapun gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama ordo Homoptera ini atau yang kita gunakan sekarang yaitu Pseudococcus sp, biasanya menyelimuti bagian buah atau tanaman yang terserang. Pengendalian yang harus dilakukan untuk menangani Pseudococcus sp ini atau hama berordo Homoptera ini, yang pertama yaitu dilakukan pengendalian secara mekanik atau fisik dengan memangkas tanaman-tanaman atau buah-buahan yang sudah teridentifikasi oleh kutu dompolan atau Pseudococcus ini. Kemudian dilakukan pengendalian secara biologis yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti semut dan lain sebagainya. Jika seandainya pengendalian mekanik atau fisik serta pengendalian biologis tidak mempan atau tidak berfungsi dengan baik, yaitu dilakukanlah pengendalian secara kimiawi dengan memanfaatkan pestisida dan bahan-bahan kimiawi lainnya. Selanjutnya yaitu ordo Coleoptera. Dalam hal ini kita menggunakan Oryctes rhinoceros L. Berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Coleoptera, berfamili Scarabaeidae, genus Oryctes, dan spesies Oryctes rhinoceros. Adapun ciri-ciri dari ordo Coleoptera ini, Coleoptera berasal dari bahasa Yunani yang berarti kleos, perisai, dan petra yang berarti sayap. Jika digabungkan menjadi bersayap keras. Sebagian besar ordo Coleoptera memiliki dua pasangan sayap yang berada di depan disebut elytra. Memiliki bagian tubuh, kepala, dada, perut, dan abdomen. Tipe mulut dari Coleoptera ini yaitu penggerek. Adapun gejala serangan yang ditimbulkan oleh ordo Coleoptera ini yang dalam hal ini kita menggunakan Oryctes rhinoceros, yaitu dia menggorok daun tanaman kelapa sehingga daun tanaman kelapa membentuk huruf V. Selanjutnya yaitu ordo Hemiptera. Dalam hal ini kita menggunakan Leptocoryza acuta. Ordo Hemiptera berasal dari filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Arididae,
genus Leptocoryza dan spesies Leptocoryza acuta. Adapun ciri-ciri Hemiptera secara umum, Hemiptera biasa dikenal dengan bangsa kepikan, dengan tipe mulut menghisap dan mencucuk, dengan bentuk mulut yang berbentuk seperti jarum dan biasanya bermetamorfosis tidak sempurna, memiliki sayap depan yang mengalami modifikasi sebagai hemilitron. Adapun gejala serangan yang ditimbulkan oleh ordo Hemiptera ini, yang dalam hal ini kita menggunakan Leptocoryza acuta, yaitu dia menghisap bulir-bulir pada tanaman padi sehingga bulir tanaman padi kosong, bahkan hampa, bahkan tidak ada isinya sama sekali. Adapun pengendalian yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran Leptocoryza acuta ini atau walang sangit, yaitu yang pertama dilakukanlah pengendalian secara mekanik atau fisik. Pengendalian mekanik atau secara fisik yaitu pengendalian yang dilakukan memangkas tanaman-tanaman yang teridentifikasi oleh Leptocoryza acuta, menyebarkan jaring pada bagian tanaman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengendalian secara biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti semut dan lain sebagainya. Jika seandainya pengendalian fisik dan mekanik serta pengendalian biologis tidak mempan, maka dilakukanlah pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan memanfaatkan pestisida dan bahan-bahan kimiawi lainnya. Selanjutnya yaitu ordo Diptera, yang dalam hal ini kita menggunakan Bactrocera sp. Adapun klasifikasi dari ordo Diptera ini, yang pertama yaitu berasal dari filum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Diptera, famili Theridiidae, genus Bactrocera dan spesies Bactrocera sp. Ciri-ciri Diptera secara umum mempunyai sepasang sayap depan dan satu pasang sayap belakang yang berubah menjadi alat keseimbangan yang disebut dengan halter. Mengalami metamorfosis sempurna dengan tipe mulut menusuk dan menghisap, membentuk alat mulut yang disebut proboscis. Adapun gejala serangan yang disebabkan oleh Diptera ini, yang dalam hal ini kita menggunakan Bactrocera sp, yaitu dia menusuk dan menghisap buah-buahan atau tanaman-tanaman yang teridentifikasi oleh dia, sehingga tanaman atau buah-buahan tersebut menjadi busuk. Adapun pengendalian yang dilakukan untuk menangani penyebaran Bactrocera sp ini atau ordo Diptera ini, salah satu ordo Diptera ini, yaitu dilakukanlah pengendalian secara mekanik atau fisik, yaitu dengan menyingkirkan buah-buahan atau tanaman yang sudah teridentifikasi oleh ordo Diptera ini, yang dalam hal ini kita menggunakan Bactrocera sp dan lain sebagainya. Kemudian pengendalian biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti laba-laba dan lain sebagainya, serta pengendalian secara kimiawinya. Pengendalian ini dilakukan jika seandainya pengendalian mekanik atau fisik dan pengendalian biologis dilakukan tetapi tidak memunculkan atau tidak menimbulkan hasil yang maksimal, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan kimiawi atau pestisida yang berkaitan untuk membunuh atau untuk menyingkirkan dan mengatasi ordo Diptera Bactrocera sp ini. Ordo Lepidoptera, dalam hal ini kita menggunakan Erionata trax. Memiliki filum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Lepidoptera, famili Hesperidae, genus Erionata dan spesies Erionata trax. Erionata trax umumnya diketahui dengan nama ulat pegulung daun pisang. Kepalanya berwarna hitam, badannya berwarna kuning kehijauan, gilik dan agak mengecil di depan dan belakang. Panjangnya mencapai 6 cm, bermetamorfosis sempurna. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh Erionata trax ini yaitu dapat menggulung daun pisang sehingga daun pisang terlihat seperti robek dan menggulung. Tanaman inang selain daun pisang yaitu jeruk, jambu air, dan lain sebagainya. Adapun pengendalian mekanik yang dilakukan yaitu dengan memangkas tanaman yang terserang oleh Erionata trax. Kemudian pengendalian biologis yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya yang berasal dari famili Eulopidae, Barchonidae, dan lain-lain. Kemudian jika seandainya pengendalian mekanik dan pengendalian biologis tidak dapat dilakukan, maka
Langkah terakhir yaitu dilakukan pengendalian kimiawi, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan kimiawi seperti pestisida dan sejenisnya.